Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang GLB. Kita mulai dari yang pertama, yang berkaitan dengan GLB atau gerak lurus beraturan. Apa sih gerak lurus beraturan? GLB adalah gerak lurus dengan kecepatan tetap dan percepatan 0. Artinya, tidak ada perubahan kecepatan. Untuk GLB rumusnya adalah E sama dengan V kali T. S adalah jarak, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Grafiknya GLB sendiri yang pertama seperti ini gambarannya. Grafiknya merupakan garis seperti ini karena jarak dan perpindahannya sedang. Kemudian grafik yang kedua adalah hubungan kecepatan terhadap waktu. Pada GLB kecepatan itu grafiknya seperti ini. Misalnya di sini ada titik 10 meter dan dari detik pertama misalnya 10 meter ini dia akan bergerak dan pergerakan itu sama. Grafik selanjutnya adalah grafik percepatan terhadap waktu, yang merupakan berapapun percepatannya, dia akan menjadi grafik yang selalu 0. Selanjutnya adalah gerak lurus perubahan beraturan, yaitu adalah GLBB. GLBB adalah gerak lurus dengan kecepatan berubah beraturan atau kecepatan tetap. Rumusnya itu VT sama dengan VO plus min AT, VT kuadrat sama dengan V0 plus min 2AS, dan S sama dengan V0 T plus min setengah AT kuadrat. VO adalah percepatan awal, VT kecepatan akhir, A percepatan atau perlambatan, dan E waktu, S adalah jarak. Dan plus itu dipercepat dan min itu diperlambat. Ini gambar grafik dari dipercepat. Yang pertama adalah perpindahan terhadap waktu, yang gambarnya seperti ini, yang seperti lengkung yang seperti lengkung ke atas. Yang kedua yaitu percepatan terhadap waktu. Dan kecepatan yang kedua yaitu kecepatan terhadap waktu. Bentuknya seperti ini, sama seperti yang sebelumnya. Ini lama-lama akan semakin jauh jaraknya. Ketiga adalah percepatan terhadap waktu. Ini sama juga, percepatannya selalu 0. Selanjutnya adalah gerak GLBB diperlambat. Gerak GLBB yang selanjutnya yang pertama perpindahan terhadap waktu, yaitu garis lengkung ke bawah. Dan ini yang kedua adalah kecepatan terhadap waktu. Ini garis turun ke bawah. Semakin lama dia akan semakin lambat. Yang ketiga yaitu percepatan terhadap waktu. Ini sumbunya ada di bawah. Selanjutnya yaitu mulai dari yang pertama, berkaitan dengan gerak vertikal ke atas atau kita singkat dengan GVA. Gerak vertikal menjauhi pusat bumi yang memiliki kecepatan awal dan percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi. Kita bisa dilihat dari sini. Di sini ada sebuah benda. Selanjutnya yaitu mulai dari yang pertama, berkaitan dengan gerak vertikal ke atas atau kita singkat dengan GVA. Gerak vertikal menjauhi pusat bumi yang memiliki kecepatan awal dan percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi. Kita bisa dilihat dari sini. Di sini ada sebuah benda.
Kita bisa lihat dari sini. Di sini ada sebuah benda gerak vertikal ke atas. Kita bisa lihat di sini. Di sini ada sebuah benda yang gerak vertikal ke atas, dilempar ke atas dengan kecepatan awal v0. Kemudian karena dia bergerak ke atas, maka ini merupakan contoh GLBB diperlambat. Sehingga semakin ke atas, dia akan semakin lambat pada ketinggian maksimumnya. Dia sama dengan 0, kemudian percepatannya yang kita pakai adalah percepatan gravitasi bumi. VT sama dengan V0 min GT, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Persamaan selanjutnya yaitu H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat, yaitu saat mencapai H maksimum atau H max maka VT-nya tetap 0. Selanjutnya gerak vertikal ke bawah atau GVB. Gerak vertikal menuju pusat bumi yang memiliki kecepatan awal dan percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi. Ini berbalik. Ini yaitu ke bawah. Dia akan menuju ke bawah dengan GVB yaitu VT sama dengan V0 tambah GT, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH, dan sebenarnya yaitu H sama dengan VOT sama dengan setengah GT kuadrat. Dua diukur dari titik benda yang jatuh. Dan yang terakhir yaitu gerak jatuh bebas GJB, merupakan gerak GLBB vertikal ke bawah yang tidak memiliki kecepatan awal yaitu V0 sama dengan 0 dan percepatan adalah gravitasi bumi. Seperti ini. Yaitu GJB sama dengan VT sama dengan GT, VT kuadrat sama dengan 2GH dan H setengah GT kuadrat.